Masuk. Oke, sip. Ya, terima kasih. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-7 di tahun 2022. Semua karena pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Tadi pujian terakhir kita sama-sama naikkan bahwa Kau membuatku sesuai dengan rencanamu. Saudara, percayalah bahwa Tuhan menciptakan kita itu bukan asal-asalan, tapi Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia dengan sebuah tujuan yang luar biasa, dengan sebuah tujuan yang mulia. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya berikan judul Created to be Trusted. Diciptakan untuk dipercayakan. Katakan diciptakan untuk dipercayakan. Puji Tuhan. Saudara, sadarkah saudara bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Pernahkah saudara merenungkan kenapa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan? Hari ini kita akan melihat jawabannya. Kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya, kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow, saudara, lewat 2 ayat yang barusan kita baca, kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, dengan sebuah tujuan apa? Supaya mereka berkuasa. Ternyata di balik keberadaan kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan sebuah yang dinamakan otoritas untuk kita dapat berkuasa. Ya, di ayat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini hal yang luar biasa, saudara. Tuhan mempercayakan, Tuhan mencipta kita dengan tujuan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini kita bisa lihat Allah menciptakan manusia serupa dengan Dia karena manusia akan dipercayakan hal yang besar oleh Allah. Allah mempercayakan manusia untuk mengelola Taman Eden. Allah mempercayakan untuk manusia boleh memberi nama-nama kepada binatang-binatang yang ada di sana. Inilah kenapa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Karena di balik pengetahuan kita, Tuhan mau mempercayakan kita satu hal yang sangat besar, yaitu mengelola apa yang menjadi ciptaannya, mengusahakan, memelihara. Saudara, jika di dalam sebuah perusahaan ada seorang atasan melihat ada tim kerjanya yang terlihat kayaknya ini orangnya baik, orangnya loyal terhadap perusahaan, maka terhadap orang itu pemimpin perusahaan akan memperhatikan lebih, dan pemimpin perusahaan mungkin akan ajak dia untuk ke training, di training, masuk dalam pelatihan. Kenapa? Karena pemimpin perusahaan punya tujuan supaya orang ini akan menerima kepercayaan yang besar daripada rekan-rekan yang lainnya. Sama dengan kita. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia karena Tuhan mau mempercayakan satu hal yang besar.
Ya, salah satu yang ada dalam kondisi orang yang dapat percaya ketika kita bilang ini orang dapat dipercaya, pasti di dalam diri orang itu ada dua hal. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, orang itu punya pengendalian diri. Saudara bilang kata dipercaya, ini berbicara tentang gini. Yusak dipercaya melakukan tindakan A. Berarti di situ Yusak harus bertanggung jawab dan Yusak harus fokus mengerjakan A. Betul ya? Kalau Yusak dikatakan Yusak dapat dipercaya, berarti Yusak harus fokus mengerjakan mengerjakan tindakan A yang diperintahkan, dan Yusak harus mengendalikan diri dari segala sesuatu yang bisa mengalihkan fokus dari tindakan A. Bisa menangkap saudara ya? Begitu juga dengan manusia. Ketika manusia dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan, di situ manusia punya sikap tanggung jawab. Ada sikap tanggung jawab dan ada pengendalian diri untuk fokus mengerjakan apa yang Tuhan telah percayakan. Tapi semuanya berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7. Kejadian 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Di sini saya tulis di slide. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dari yang pertama ini kita lihat gini. Manusia tadinya dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola Taman Eden, tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka bukan memelihara, tapi mereka apa? Merusak. Dia cabut daun pohon ara, merusak ciptaan Tuhan yang seharusnya mereka kelola. Tadinya manusia dapat dipercaya, tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia fokusnya bukan lagi kepada apa yang Tuhan perintahkan, bukan lagi kepada apa yang Tuhan percayakan, tapi fokusnya kepada diri sendiri. Ketika mereka sadar mereka telanjang, akhirnya mereka menyemat daun pohon ara dan memakai sebagai cawat. Manusia kehilangan pengendalian diri. Orang yang dipercaya itu bisa mengendalikan diri, supaya nggak teralih fokusnya tetap mengerjakan apa yang dipercayakan. Itu di awal. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi pribadi yang tidak fokus kepada apa yang dipercayakan, tapi fokus kepada dirinya sendiri, fokus menyelamatkan dirinya sendiri. Di sini kita bisa lihat bagaimana daun pohon ara itu dicabut untuk dijadikan cawat. Tadinya pohon itu harusnya dirawat, dipelihara dengan baik, ini malah dicabut oleh manusia. Yang kedua, kita lihat Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saudara lihat di sini. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tadinya manusia dipercaya dan ada tanggung jawab di dalam dirinya. Manusia punya rasa tanggung jawab, tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi pribadi yang selalu mencari kambing hitam di balik kesalahannya. Manusia selalu mencari alasan, manusia selalu mencari pembelaan, manusia melepas tanggung jawab. Kita bisa lihat bagaimana ketika Adam ditanya, Adam, apakah engkau makan buah itu? Sebetulnya jawabannya apa? Ya atau tidak. Tapi Adam malah bilang gini, ini wanita yang di sebelah. Artinya Adam mengakui iya, tapi dia gak mau disalahkan sendiri. Akhirnya dia menyalahkan ini wanita yang di sebelah. Lebih parahnya lagi, Adam bilang apa? Tuhan, wanita yang kau tempatkan di sampingku, dia yang memberi aku makan. Luar biasa. Adam tahu dia salah, tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, hilang rasa tanggung jawab. Dia melempar kesalahannya ke orang lain dengan tujuan, siapa tahu yang dihukum dia bukan saya. Saudara, dosa begitu merusak. Dan yang mengerikannya adalah kondisi manusia yang tidak bertanggung jawab, kondisi manusia yang tidak memiliki pengendalian diri, bahkan merusak, itu bukan terjadi hanya di zaman Adam dan Hawa.
itu terjadi juga di dalam kehidupan kita hari ini. Roma 5 ayat yang ke-12, kita udah sering baca bagian ini. Next. Firman Tuhan kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Semua itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, jadi tadi ketika kita membahas tentang Adam dan Hawa, bagaimana sebelumnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan, namun mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka jadi gak punya pengendalian diri, fokusnya kepada diri sendiri, jadi egois. Selain itu mereka jadi gak bertanggung jawab. Mereka selalu mencari kambing hitam, orang-orang di lingkungan yang bisa disalahkan untuk menyelamatkan dirinya. Kondisi itu tidak hanya berhenti di Adam dan Hawa. Kondisi itu pun menjalar ke dalam kehidupan setiap kita. Ya, saudara, saya nggak pernah ajar Gevariel, kalau kamu salah jangan ngaku ya, nggak pernah. Tapi suatu hari dia makan dan dia tumpahin makanan dia. Maminya bilang, "Pih, tuh Geva numpahin makanan." Bapak Ibu tahu respon Geva apa? Tadinya dia ngeliatin saya, terus dia gini. Saya panggil, "Geva." Dia lihat, siapa yang tumpahin makan? Saya nggak tanya, saya nggak bilang kamu yang tumpahin makan, nggak. Saya bilang siapa yang tumpahin makan? Dia gini. Malamnya makannya nggak habis. Saya tanya, "Geva, makanan siapa yang nggak habis?" "Geva, ini ada Simba." Terus dia lihat, ini ada elephant main. "Geva, makanan siapa yang nggak habis?" Di situ bisa terlihat bahwa manusia tanpa diajar pun, di dalam dirinya ada satu benteng pertahanan. Ketika dia tahu dia salah, ketika dia tahu dia melanggar, dia berusaha untuk menyelamatkan diri dari amarah. Dia berusaha untuk menyelamatkan diri dari konsekuensi. Ini bicara tentang manusia hilang tanggung jawabnya. Manusia hilang pengendalian dirinya. Sehingga hari-hari ini gak banyak orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan yang lebih jauh lagi, saudara, mungkin kita tidak sadari, siapa yang paling bisa merasakan kita bukan orang yang bertanggung jawab, kita bukan orang yang bisa mengendalikan diri? Keluarga yang paling bisa merasakan. Kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi." Perhatikan, satu kita mau ambil, taklukkanlah. Katakan taklukkanlah. Saudara, taklukkanlah di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan bahasa kabas, yang artinya perbudak. Tuhan mau menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Kita dipercaya untuk memperbudak ciptaan-ciptaan yang lain, menguasai ciptaan-ciptaan yang lain. Tapi kita bisa lihat hari ini, apa yang terjadi di tengah keluarga kita? Bukankah hari-hari ini kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita bukan menguasai emosi, melainkan dikuasai oleh emosi? Bukankah seharusnya kita menguasai kedagingan, kita menguasai godaan-godaan, kita bisa berkata tidak terhadap godaan? Tapi hari ini kita bisa lihat, siapa yang diperbudak? Kita yang seringkali diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kita yang seringkali diperbudak oleh kedagingan kita. Kita yang seringkali diperbudak oleh uang kita. Kita yang seringkali diperbudak oleh pekerjaan kita. Kita yang seringkali diperbudak oleh ketenaran kita. Sadarilah kondisi ini berlawanan dengan rancangan Allah yang semula. Dan ketika saya renungkan lebih jauh, saudara, hal ini sangat mengerikan. Ketika seseorang hari ini dikuasai oleh kedagingan,
Ketika seseorang hari ini dikuasai oleh emosi, itu dampaknya akan sangat mudah dirasakan oleh keluarga. Kita lihat. Ini rancangan Tuhan bagi keluarga. Next, Kolose 3, Kolose 3 18 sampai 21. Ini berbicara tentang bagaimana orang percaya harus menjalani hidup hubungan dalam rumah tangga. Kita perhatikan. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, ketika kita baca ayat ini merupakan keluarga yang ideal. Katakan ideal. Sesuai dengan rancangannya Tuhan. Ini adalah keluarga yang Tuhan rancangkan. Ini adalah kriteria keluarga yang Tuhan inginkan. Tapi kita lihat kenyataan hari ini. Ketika manusia kehilangan pengendalian diri, ketika manusia menjadi pribadi yang selalu mencari excuse, selalu mencari persembunyian terhadap kesalahannya. Contoh, hai istri-istri, yang idealnya adalah tunduklah kepada suamimu. Yang terjadi hari ini, banyak istri-istri yang tidak bisa mengendalikan diri. Hai istri-istri, bukan tunduk, tapi tanduk. Kenapa? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Mestinya kita bisa menguasai hawa nafsu ketika awal manusia diciptakan. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hilanglah yang dinamakan pengendalian diri. Sehingga yang terjadi di rumah adalah perpecahan. Bagaimana istri tidak menghormati suami, istri menanduk suami, istri dengan perkataannya, dengan sikapnya menghancurkan suaminya, bahkan anak-anaknya. Yang kedua, di sini dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini yang ideal, yang Tuhan mau. Tapi yang terjadi apa, saudara? Yang terjadi, manusia dikuasai oleh hawa nafsu, manusia kehilangan pengendalian diri, manusia kehilangan rasa tanggung jawab, sehingga para suami tidak mengasihi istrinya, menyakiti istrinya. Para suami berlaku kasar terhadap istrinya, baik verbal maupun secara fisik. Bukankah hal itu menjadi hal yang tidak asing hari-hari ini kita dengar? Kenapa? Semua terjadi karena manusia keluar dari settingan Allah yang sesungguhnya. Termasuk anak-anak. Hai anak-anak, firman Tuhan apa? Taatilah orang tuamu. Tapi yang terjadi hari ini apa? Anak-anak merasa lebih pintar dari orang tua. Anak-anak bilang ke orang tua kuno. Anak-anak tidak mau lagi mengikuti apa yang menjadi nasihat orang tua, karena orang tua dianggap ketinggalan zaman. Kenapa? Karena anak-anak pun kehilangan pengendalian diri. Anak-anak pun kehilangan rasa tanggung jawab. Ketika anak-anak salah, ketika anak-anak misalnya di sekolah mendapat nilai yang buruk, ditanya kenapa nilai kamu buruk, jawabannya bukan karena malas belajar, bukan karena aku malas belajar. Kenapa nilai kamu buruk? Iya, udah mami papi gak nyuruh aku belajar. Padahal di rumah mah disuruh-suruh belajar. Kehilangan rasa tanggung jawab. Kenapa kamu gak bawa buku ini ke sekolah? Nanti ya, sebentar lagi onsite ya anak-anak yang sekolah ya. Kenapa buku ini kamu gak bawa? Iya, udah mami gak masukin ke tas. Lah, siapa yang sekolah? Di sini menggambarkan bahwa manusia sudah kehilangan tanggung jawab. Manusia sudah kehilangan rasa pengendalian diri, maka hancurlah. Kembali ini bapak-bapak dimention di sini ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, karena bapak-bapak tidak bisa mengendalikan diri. Harusnya engkau yang menguasai emosi, menguasai hawa nafsu, tapi karena dosa itu memperbudak, engkau dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga lewat perkataanmu engkau menyakiti anak. Lewat tindakanmu engkau menyakiti anak karena tidak bisa mengendalikan diri. Kita menjadi bapak yang sangat enggan untuk minta maaf sama anak.
Sekalipun kita tahu kita salah, kita nggak mau bertanggung jawab atas kesalahan kita. Kita anggap, aku lebih lama hidup, anak-anak lebih baru hidup, aku nggak perlu minta maaf. Ketahuilah firman Tuhan katakan, itu membuat hatinya tawar. Bagaimana keluarga kita tidak berantakan? Bagaimana keluarga kita tidak hancur ketika hal ini terjadi? Saudara, sebagai pengikut Kristus atau di dalam iman Kristen, menjadi suami atau ayah, menjadi istri dan ibu, menjadi anak-anak adalah sebuah kepercayaan. Katakan kepercayaan. Menjadi suami dan ayah, menjadi istri dan ibu, menjadi anak, itu adalah kepercayaan yang Tuhan kasih. Pertanyaannya hari ini, dapatkah kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan peran sebagai anggota keluarga? Tadi di awal udah saya jelaskan, jika hari ini kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita nggak punya pengendalian diri, kita nggak mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, kita lepas tanggung jawab, kita merasa hidup ini ya udahlah, aku nggak peduli anak dan istri, yang penting hatiku senang. Ya, aku nggak peduli nasihat orang tua, aku nggak peduli susahnya orang tua, yang penting aku senang. Aku nggak peduli kesusahan suami, aku nggak peduli kesusahan anak, yang penting aku nyaman. Ketahuilah, ketika itu terjadi, Anda dan saya sedang menjadi pribadi yang tidak dapat dipercaya oleh Tuhan dalam menjalankan peran sebagai anggota keluarga yang sesungguhnya itu merupakan kepercayaan dari Tuhan. Saya kemarin belum lama lihat di Instagram, lucu, ada sebuah video bobodoran. Ada suami istri lagi naik mobil, saudara. Suami istri naik mobil, lalu si suami ini tanya, hari ini aku pengen menjamu kamu, aku pengen bikin kamu seneng ya. Aku udah lama gak ajak kamu liburan, aku pengen buat kamu seneng. Wah, terima kasih suamiku, aduh udah lama, istri udah dandan cantik, luar biasa, masuklah ke mobil. Lalu istrinya bilang gini, karena kamu sudah membuat aku senang, kamu sudah membuat aku bahagia, aku pengen doain kamu. Aku pengen berdoa buat kamu. Istri ini berdoa gini, saudara. Ya Tuhan, tolonglah, angkatlah setiap pergumulan besar suamiku. Angkatlah setiap beban yang begitu berat menyiksa suamiku. Istrinya belum amin, tiba-tiba di video itu istrinya hilang. Ya, apa sih di sini yang bisa kita pelajari? Seringkali di dalam rumah tangga, kita yang kita kedepankan bukan saling berkorban, namun saling menuntut. Aku akan menghormatimu jika engkau mengasihi aku. Aku akan menghormatimu jika engkau memberi apa yang aku inginkan. Itu yang menjadi permasalahan terbesar di tengah keluarga. Saudara, saya mau katakan, ketika saya sampaikan hal ini, saya mau katakan, tidak ada satupun keluarga saat ini yang bisa berjalan secara ideal seperti yang tadi kita baca. Selalu saja ada permasalahan yang timbul karena hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Selalu saja ada permasalahan yang timbul karena kita melepas tanggung jawab, kita tidak mengerjakan tanggung jawab kita dengan semestinya. Akhirnya ada permasalahan. Disinilah kita perlu anugerah Tuhan. Saudara, jika hari ini kita dalam kenyamanan, kita dalam promosi pekerjaan yang bagus, kita dalam kondisi tubuh yang sehat, ya, mungkin kita berpikir, wah aku tidak perlu Tuhan. Tapi saya mau katakan, untuk kita menjalankan peran atau kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, yaitu keluarga, kita perlu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan untuk menopang kita, memampukan kita bisa bergerak menjalankan peran seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti apa yang Tuhan agendakan, seperti apa yang Tuhan rancangkan. Jika ini terjadi di tengah keluarga kita, saya percaya saudara, keluarga kita bukan menjadi neraka di dunia, tapi kita bisa menikmati sukacita sorga di tengah keluarga kita. Ketika semua pribadi menyadari,
perlu anugerah Tuhan. Seringkali gini, ketika ada permasalahan keluarga, suami yang tidak kunjung berubah, istri berdoa, aku perlu anugerahmu untuk engkau mengubahkan suamiku. Ya, ketika orang tua berdoa buat anak-anak, orang tua berdoa, aku perlu anugerahmu Tuhan untuk mengubahkan orang tuaku. Aku perlu anugerahmu Tuhan untuk mengubahkan istriku. Saya mau katakan, sebelum Anda berdoa memohon anugerah Tuhan untuk mengubahkan pasangan anak orang tuamu, ketahuilah Anda adalah orang yang perlu anugerah untuk dapat dimampukan tetap mengasihi sekalipun Anda tidak dihormati. Anda perlu anugerah Tuhan untuk Anda tetap dapat menghormati orang tua sekalipun mungkin orang tuamu melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap engkau. Anugerah Tuhan engkau perlukan untuk engkau tetap mengasihi sekalipun tidak dihormati, menghormati sekalipun tidak dikasihi. Saudara-saudara itu perlu anugerah Tuhan. Bukan pasanganmu yang perlu anugerah Tuhan untuk berubah, tapi engkau perlu anugerah Tuhan untuk diteguhkan, dikuatkan, menjalani peran, dapat dipercaya oleh Tuhan dalam menjalani peran dalam rumah tangga. Banyak yang hari-hari ini sudah putus asa dengan kondisi rumah tangganya. Saya mau katakan, dunia belum berakhir. Ya, anugerah Tuhan tetap ada. Kita lihat slide berikutnya. Di sini saya tuliskan gini, saudara. Mari kita lihat pengorbanan Yesus kembali. Penyaliban Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara. Ini berbicara bagaimana pengorbanan Yesus membenarkan aku yang bersalah. Saudara, ketika saudara melihat salib Yesus, ketika di awal firman Tuhan saya jelaskan mengenai manusia hilang pengendalian diri, hilang tanggung jawab, kerusakan yang terjadi akibat itu semua di dalam keluarga. Mungkin saudara berkata gini, yes, rumah tanggaku hancur ini karena aku yang salah sehingga rumah tanggaku hancur. Saya mau katakan, ya, mungkin engkau salah di masa lalu, namun anugerah Tuhan, pengampunan dosa belum berhenti sampai saat ini. Saudara lihat pengorbanan Yesus. Ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah pribadi yang dibenarkan bukan karena perbuatanmu, tapi karena kasih Tuhan. Engkau dibenarkan. Value dunia, nilai dunia tentang pribadi yang dibenarkan. Engkau harus melakukan ini, baru engkau dinyatakan benar. Tapi Tuhan di dalam Yesus tidak menuntut engkau melakukan ini dan itu baru engkau dijadikan benar. Inilah namanya anugerah, bahwa engkau dijadikan benar tanpa engkau melakukan ini dan itu. Maka dari itu hari ini tidak perlu engkau terintimidasi. Mungkin engkau seringkali mendengar, hey, rumah tangga kita hancur karenamu. Ya, rumah tangga kita rusak karena kelakuanmu. Anak-anak gak nurut sama orang tua. Ketika itu kita terima, kita juga pasti tahu, ketika kita percaya Yesus, Dia membenarkan kita. Dia tidak hanya membenarkan. Yang kedua, pengorbanan Yesus mendamaikan aku yang berdosa dengan Allah yang kudus. Saudara, katakan mendamaikan. Menarik. Keluarga itu dicatat di dalam kitab pertama di dalam Alkitab. Di Perjanjian Lama itu bicara tentang keluarga, betul ya? Kejadian bicara tentang keluarga mula-mula. Apa yang ditulis di dalam kitab Matius sebagai kitab awal di dalam Perjanjian Baru? Silsilah Tuhan Yesus. Artinya apa? Di kitab Yohanes mujizat pertama apa? Perjamuan di Kana. Mujizat di tengah keluarga. Di sini menunjukkan, saudara, bahwa Allah itu sangat mengasihi keluarga. Bahwa Allah itu sangat punya rancangan yang indah dalam keluarga-keluarga kita semua. Apa hubungannya dengan mendamaikan? Perhatikan.
Jika hari ini kita merasa bahwa keluarga kita sudah keluar jalurnya Tuhan, sudah berjalan keluar jauh dari tracknya Tuhan, dan sudah ada di tengah kehancuran dan bahkan mungkin semakin hancur, saya mau katakan, anugerah Tuhan mendamaikan engkau. Anugerah Tuhan mendamaikan keluargamu dengan Allah yang memiliki rancangan indah tentang keluarga. Dahsyat. Jadi ada harapan, saudara, jangan putus asa. Ada harapan untuk keluargamu dipulihkan. Ada harapan di dalam Yesus, ada harapan untuk keluargamu berjalan seperti apa yang Tuhan rencanakan, dan kau bisa mengalami kasih Tuhan di tengah keluarga. Itu hal yang mungkin. Karena apa? Karena kita di dalam Yesus kita diperdamaikan dengan pribadi yang punya rancangan terbaik tentang keluarga. Jangan putus asa. Anugerah Kristus menjadi jembatan untuk keluarga kita diperdamaikan dengan Allah. Di situ saya tuliskan, diperdamaikan bukan sekedar status diperdamaikan, tapi hati yang diperbaharui. Artinya apa? Keluarga kita dalam anugerah Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa. Suami-suami yang mendengar, istri-istri yang mendengar, anak-anak yang mendengar, sore hari ini saya mau katakan, ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan, hati kita diubahkan. Tadinya hati kita condongnya hawa nafsu. Tadinya hati kita berpikir, aku mau menjalani keluarga seperti yang aku rancangkan. Dan hari ini kita melihat kehancuran ketika kita menjalani keluarga seperti yang kita inginkan. Tapi ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan, hati kita diubah. Kita jadi sepakat dengan hatinya Tuhan yang punya rancangan indah buat keluarga kita. Amin. Mari saudara, jangan putus asa. Yang ketiga, anugerah Tuhan. Di sini saya tulis gini, pengorbanan Yesus menjadi jalan bagiku untuk hidup dalam kasih karunia. Pengorbanan Yesus menjadi jalan bagi keluarga saudara untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Di situ saya tulis prosagoge. Prosagoge ini punya pengertian yang sangat dalam. Prosagoge ini gini, seorang kesayangan raja menuntun orang asing dan memperkenalkan kepada raja. Contoh, minta tolong, Timi, sini Timi, ya. Di sini ada anak-anak yang luar biasa mencintai Tuhan, ya. Mereka ibadah rajin, oke? Nah, misalnya nih Timi nih. Timi ini misalnya orang asing. Timi ini ibarat ya, ibarat ini Timi ini kita, manusia yang berdosa. Orang asing. Di sana ada Allah yang kudus, raja di atas segala raja. Dan saya ini berperan sebagai Tuhan Yesus, berperan sebagai Tuhan Yesus. Prosagoge itu gini, Timi, kamu orang berdosa, aku ini kesayangannya raja. Aku mau bawa kamu, aku mau kenalin kamu ke raja. Ayo jalan sama saya. Ketika berjumpa dengan penjaga pintu istana bilang gini, stop, ada orang asing. Gak usah takut, kenalan saya, anak saya. Oke Pak, siap bos, silahkan. Begitu masuk level-level pengamanan berikutnya, berjumpalah dengan raja. Apa yang raja lihat tentang Timi? Ayo saudara, apa yang raja lihat tentang Timi ketika Timi dipegang oleh saya? Timi orang yang spesial. Misalnya raja punya ketetapan, kalau ada orang asing datang ke sini, nggak boleh langsung bertatap muka dengan saya. Misalnya raja punya ketetapan seperti itu. Tapi Timi saya bawa. Selamat sore raja. Siapa itu? Ini Timi. Dia sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya adalah orang kesayangan raja, Timi pun akan disayang oleh raja. Keluargamu hari ini sedang dalam kehancuran. Keluargamu hari ini sudah lari jauh dari agenda Tuhan. Sudah berjalan day by day, hancur demi hancur, hawa nafsu demi hawa nafsu. Tidak ada pengendalian diri, hancur. Tapi di dalam Yesus, saya percaya dalam nama Yesus, keluargamu akan dituntun oleh Yesus, berjumpa dengan raja di atas segala raja yang punya rancangan indah untuk keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Timi, boleh duduk lagi, awas, hati-hati. Yang keempat, kita lihat di dalam anugerah Tuhan, saudara. Di sini saya tulis, pengorbanan Yesus memampukan kita berdiri
dalam anugerah kasih karunia. Ketika tadi Timi dibawa masuk menghadap raja, Timi nggak cuma diam doang, tapi di sana Timi berdiri sebagai pengertian berdiri dan bermegah dalam kasih karunia seperti ini. Berdiri sebagai tentara yang siap untuk diperintahkan dengan kekuatan yang diberikan oleh raja. Luar biasa kah? Ketika Timi tadi diperdamaikan dengan raja segala raja, Timi tidak lantas keluar, tapi Timi berdiri di samping raja, siap sedia, berdiri tegak, siap sedia mengerjakan, katakan mengerjakan apa yang raja perintahkan dengan topangan dari raja. Itu yang dimaksud kita akan berdiri dan bermegah dalam kasih karunia. Artinya, keluarga kita diperdamaikan, keluarga kita dengan topangan anugerah Tuhan siap untuk mengerjakan, menjalani peran-peran sebagai anggota rumah tangga sesuai dengan firman Tuhan. Istri ditundukkan hatinya, istri ditundukkan amarahnya, emosinya, kesombongannya dengan anugerah Tuhan, sehingga dia bisa hormat kepada suami. Suami dilembutkan hatinya, dihancurkan kekerasan hatinya, idealismenya, sehingga dia bisa mengasihi istri dan anak. Anak-anak dimampukan untuk menghormati orang tua di dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi, jangan berpikir atau jangan meminta, Tuhan, anugerah Tuhan mengubahkan pasanganku. Anda adalah orang yang perlu anugerah Tuhan. Tuhan, berikan aku anugerah-Mu untuk aku mampu tetap mengasihi sekalipun tidak dihormati, tetap menghormati sekalipun tidak dikasihi, tetap menerima anak-anak sekalipun begitu menjengkelkan, tetap menghormati orang tua sekalipun orang tua begitu menyebalkan. Kita perlu anugerah Tuhan. Tidak ada satupun anggota keluarga yang tidak memerlukan anugerah Tuhan. Bapak-bapak, Anda perlu anugerah Tuhan untuk punya kekuatan mengasihi. Istri-istri, Anda perlu anugerah Tuhan untuk menghormati suami. Anak-anak, Anda perlu anugerah Tuhan untuk menghormati orang tua. Mari kita semua sama-sama datang menjadikan pengorbanan Yesus yang utama yang membebaskan kita. Dan saya percaya ketika anugerah Tuhan melawat, keluarga kita akan berjalan seperti apa yang diagendakan oleh Sang Pencipta, dan tentunya hasilnya akan luar biasa. Kita akan sedikit belajar tentang suami. Suami di mata Tuhan itu seperti apa sih? Buat laki-laki di sini yang belum menikah, ini menjadi gambaran untuk kedepannya menjadi suami ideal yang Tuhan mau. Secara cepat, suami atau ayah dalam bahasa Ibrani bicara tentang Aba. Itu juga yang diajar oleh Tuhan Yesus, ya, berkata memanggil dia Aba, artinya Tuhan ingin kita sebagai bapak-bapak menjadi bapak bagi anak-anak kita seperti Allah menjadi bapak bagi kita. Pakai kata Aba dari dua kata bahasa Ibrani, yaitu Alef dan juga Bet, yang punya pengertian kekuatan utama dalam keluarga. Suami, Anda dan saya dipercayakan menjadi kekuatan utama di dalam keluarga kita. Oke, suami ayah adalah kepercayaan Allah. Status sebagai suami dan ayah merupakan kepercayaan Allah untuk para pria menjadi kekuatan dalam keluarga. Ketika Anda melihat para istri, para anak melihat suami sedang dalam kondisi lemah, jangan ditepukin tangan. Jangan biarin. Doakan. Suami lemah, keluarga lemah. Suami hancur, keluarga hancur. Pria dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan kata zakar, yang artinya sumber. Suami adalah sumber bukan hanya secara kuantitas keturunan, tapi juga secara kualitas dalam keluarga. Para suami, perhatikan. Kita adalah sumber, katakan sumber. Apa yang mau kita alirkan ke bawah? Kita perlu anugerah Tuhan untuk hati dan pikiran kita terus tertuju, diperbaharui. Kita perlu anugerah Tuhan membebaskan kita dari hati dan pikiran yang di luar kebenaran.
Ketika hati pikiran kita di luar kebenaran, maka kita akan memperlakukan, mengajarkan anak dan istri kita melakukan sesuatu yang di luar kebenaran. Efesus 5 ayat yang ke-25 firman Tuhan katakan gini, next. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wow. Perhatikan yang saya tulis biru. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Halo para suami, ayat ini mengajar kita, memberi pengertian pada kita bahwa kita harus mengasihi istri kita, anak kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Waduh, bukan hal yang mudah, bukan? Di sini para bapak jangan sombong. Para suami jangan merasa hebat. Kita perlu anugerah Tuhan. Bukan anugerah Tuhan untuk menyembuhkan sakit kita semata. Bukan anugerah Tuhan memberkati perekonomian kita semata. Tapi anugerah Tuhan yang memampukan kita mengasihi istri anak seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Saudara, kalau saudara hari ini para suami, jika para suami hari ini berpikir dan mengingat kekerasan hatimu di masa lalu, bagaimana engkau menolak Tuhan tapi Tuhan begitu setia kepada engkau, kasih seperti itu juga yang Dia mau untuk kita para suami berikan kepada istri. Dengan kekuatan kita tidak akan pernah bisa. Hanya dengan topangan anugerah Tuhan kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi umatnya. Kolose 3 ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kita lihat bagaimana Yesus punya kerendahan hati. Manusia yang berdosa, manusia yang perlu Yesus, tapi Yesus yang turun. Manusia yang perlu diampuni, tapi Yesus yang memberi diri. Anak kita yang salah, mungkin dia nggak sadar, tapi sebagai pribadi, ayah, suami, Tuhan mau kita memperlakukan istri anak seperti Dia memperlakukan jemaatnya. Seringkali kita mentok sama yang namanya gengsi. Aku suami, wah kalau aku minta maaf, wah kalau aku mulai ngomong duluan, wah malu sekali. Tapi ketahuilah, ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan. Next, saya tulis di situ kekuatan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kekuatan para suami atau ayah dalam keluarga tidak terletak pada gertakan, namun pada kasih seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Seringkali laki-laki mengedepankan gertakan, mengedepankan bentakan. Kemarin sekolah minggu kita belajar orang yang kuat dan orang yang lemah. Orang yang kuat bukan orang yang berotot, bukan orang yang banyak uangnya. Orang yang kuat adalah orang yang setia melakukan firman Tuhan sekalipun badai menerpa di dalam kehidupannya. Kekuatan seorang pria tidak terletak pada bentakan atau gertakan, tapi pada kasih seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Suami atau ayah memerlukan topangan anugerah Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk memimpin dengan kasih seperti Yesus dan menjadi sumber segala yang baik bagi keluarganya. Maka dari itu, suami-suami, kita perlu terus menjadikan Yesus sebagai fokus kehidupan kita. Bagaimana cara memimpin, bagaimana cara menghadapi orang yang bersalah, bagaimana cara menerima orang yang telah menyakiti. Belajar dari Yesus, dan untuk menjalaninya kita perlu topangan anugerah Kristus. Amin. Mari bapak-bapak, jangan berkecil hati terhadap kegagalan yang pernah kita alami di masa lalu dalam mentreat, dalam menghadapi istri dan anak kita. Mungkin hari ini kita terus dipersalahkan oleh anak, oleh istri kita. Tapi ingat gambar tadi, bahwa anugerahnya membenarkan, anugerahnya mendamaikan, anugerahnya menjadi jalan masuk, dan anugerahnya memampukan kita untuk di hari-hari ke depan kita boleh mengasihi pasangan kita seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Para suami perlu anugerah Tuhan untuk kita dapat mengasihi anak keluarga kita seperti Yesus mengasihi mereka. Sekarang bagian yang terakhir, istri.
Istri, ibu atau wanita. Secara bahasa Ibrani sama di situ ada alef yang adalah kepala sapi jantan, lambang dari kekuatan, dan juga mem, lambang air. Jadi kalau dibayangkan kekuatan dengan air, air itu tidak bisa ditahan, air itu masuk ke segala penjuru. Dan dikatakan arti dari istri adalah cairan perekat. Halo para istri, halo para ibu, halo para calon ibu yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, yang mungkin sekarang sedang mendengarkan khotbah sambil masak atau sambil menggendong cucu dan anak. Saya mau katakan, para ibu, para istri, Anda punya tugas, punya peran untuk merekatkan hubungan antara anggota keluargamu dengan Allah, dan merekatkan hubungan antara sesama anggota keluarga, bukan memecah belah. Tadi saya bicara dengan istri saya karena saya belum pernah jadi wanita dan tidak akan pernah jadi wanita. Saya tanya sama istri saya, permasalahan wanita itu di mana sih? Hati, pikiran, mulut. Ketika hatinya udah gak benar, sangat cepat pikirannya mikirin gimana cara menghancurkan orang yang kita sebel. Dan yang pertama dilakukan adalah dengan mulut. Saya percaya wanita punya mulut yang bisa berkata-kata sehari berapa ratus ribu kata itu, ya, itu juga pemberian Tuhan. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, di awal tadi kita udah bahas, dikuasai emosi, maka dari mulut kita keluar caci maki, keluar fitnah, keluar hal-hal yang Tuhan mau keluarga, ibu, istri, dan para wanita, Tuhan mau kita berperan sebagai cairan perekat yang merekatkan hubungan antara anggota keluarga dengan Allah, yang merekatkan hubungan antara sesama anggota keluarga, bukan memecah belah. Itu agenda, itu rancangan Tuhan yang semula. Sama seperti bapak-bapak, mungkin hari ini kita menyadari, aduh aku udah pakai mulutku nggak bener, aku salah, aku udah menghancurkan keluargaku dengan perkataanku. Saya mau katakan, anugerah Tuhan membenarkan, anugerah Tuhan mendamaikan, anugerah Tuhan menjadi jalan masuk, dan anugerah Tuhan memampukan kita semua. Para istri, bukan kita semua, Anda semua para istri. Di situ saya tuliskan di dalam Kejadian 2 ayat 20, kita tahu ketika Allah melihat Adam di Taman Eden, Allah katakan apa? Aku tidak menemukan satupun penolong yang sepadan dengan dia. Penolong itu bahasa Ibrani-nya adalah Ezer. Dan ini memiliki pengertian yang berbanding lurus dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6, yang artinya Parakletos, yang ditujukan kepada Roh Kudus sebagai penolong. Artinya apa? Jika suami Tuhan mau mengasihi keluarga seperti Yesus mengasihi jemaatnya, untuk para istri, Tuhan mau Anda menjadi penolong seperti Roh Kudus yang menolong umatnya. Jadi ini menjadi suami, menjadi istri bukan hal yang mudah. Para suami perlu anugerah Tuhan untuk memimpin seperti Kristus. Para istri memerlukan anugerah Tuhan untuk menjadi penolong seperti Roh Kudus bagi suami dan anak-anaknya. Kita baca bagian yang terakhir. 1, 2, 3. Rancangan Allah dalam diri seorang istri ibu bukan sebagai pemecah belah, tetapi menjadi penolong seperti Roh Kudus. Hadir, selalu ada, mengingatkan, menghibur, menguatkan, mendoakan. Saya percaya dengan kekuatan dan topangan anugerah Tuhan. Mari, mungkin di sini ada yang datang bersama keluarga. Mungkin di sini ada yang mendengar firman Tuhan bersama dengan keluarga. Yuk, firman Tuhan ini bukan ditujukan untuk pasanganmu, tapi firman Tuhan ini ditujukan untuk pribadi kita masing-masing. Ketika kita berpikir, istriku, pasanganku, suamiku perlu anugerah Tuhan untuk diubahkan, tahan. Yang pertama kita mesti sadar adalah kita perlu anugerah Tuhan. Para suami perlu anugerah Tuhan untuk mengasihi istri dan anak seperti Yesus mengasihi umatnya. Para istri perlu anugerah Tuhan
untuk menolong suami, untuk menolong anak-anak seperti Roh Kudus menolong umatnya. Keluarga adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan kasih. Mari, ada salib Kristus yang sanggup memulihkan kita, sehingga kita bisa bergerak seperti apa yang Dia rancangkan. Untuk para anak-anak, anak-anak perlu anugerah Tuhan untuk bisa menghormati orang tua. Sekalipun orang tua mungkin begitu menyebalkan, bukan berarti gak boleh kita berdoa supaya orang tua kita diubahkan, pasangan kita diubahkan, bukan berarti tidak boleh. Tapi jangan lupa bahwa kita pun perlu anugerah Tuhan. Jangan terus menunjuk mereka yang harus berubah, tapi tunjuk juga diri kita bahwa kita orang yang lemah. Aku perlu anugerah Tuhan untuk mengasihi, untuk menolong, untuk menghormati. Untuk para single di tempat ini maupun yang ada di online, jangan buru-buru memutuskan masuk dalam pernikahan. Pastikan kita berjumpa dengan pribadi yang sadar, yang mau ditopang oleh anugerah Tuhan. Pastikan kita pun menjadi pribadi yang selalu sadar bahwa aku perlu topangan anugerah Tuhan untuk menjalankan peran sebagai suami kelak, menjalankan peran sebagai istri kelak sesuai dengan apa yang menjadi agenda Tuhan. Mari saudara, jangan putus asa ya. Mungkin keluargamu bertahun-tahun menghadapi masalah yang sama. Jangan putus asa. Ada pengharapan di dalam Yesus. Minta anugerah Tuhan, minta anugerah Tuhan. Suami minta anugerah Tuhan, istri minta anugerah Tuhan, anak-anak minta anugerah Tuhan. Saya percaya keluargamu akan hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala malam ini. Saya beri waktu, beri kesempatan untuk Bapak Ibu menaikkan doamu malam hari ini di hadapan Tuhan. Bersyukur jika Tuhan menegur, karena Tuhan sayang. Dan hari ini kita tahu ada anugerah Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita. Tanggalkan semua kesombongan, tanggalkan semua keangkuhan, tanggalkan semua mental korban. Mungkin hari ini kau berlaku demikian karena pasanganmu memperlakukan kau tidak baik di masa lalu. Saya mau katakan, itu urusannya dengan Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah hari ini kita menjalankan peran seperti yang Yesus inginkan. Mari, orang tuamu menyakiti engkau di masa lalu yang mengakibatkan kau punya trauma hari ini. Tindakan orang tuamu terhadap engkau itu urusannya dengan Tuhan. Jangan tunggu orang tuamu meminta maaf, tapi minta anugerah Tuhan untuk memampukan kau tetap menghormati seperti firman Tuhan ajar. Minta anugerah Tuhan untuk kita sebagai para suami mengasihi, para istri menjadi penolong dan menghormati. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan sore hari ini Engkau menjamah setiap pribadi kami. Kami tahu Tuhan bahwa dosa sudah menjalar, kerusakan itu sudah menjalar. Kami menjadi pribadi yang gak bertanggung jawab. Kami menjadi pribadi yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi malam hari ini kami tahu di dalam nama Yesus anugerah Tuhan menopang kami, memampukan kami berperan sebagai suami yang mengasihi keluarga seperti Engkau mengasihi jemaat, berperan sebagai istri yang menghormati dan menjadi penolong seperti Roh Kudus menolong umat orang percaya, menjadi anak yang menghormati orang tua seperti Yesus menghormati Yusuf dan Maria. Roh Kudus tolong kami, pulihkan kehidupan pribadi lepas pribadi, pulihkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau membuatku sesuai rencana-Mu,
Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekuranganku kau pun tahu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Amin. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, kau membuatku, kau membuatku sesuai. Ya, terima kasih Tuhan, rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Kau memegang setiap musim hidup kami Tuhan, dan kami mau serahkan semua kekhawatiran kami, semua kelemahan kami. Kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Namun Kau tidak pernah memandang rendah kami. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Terima kasih Tuhan. Kabar yang membangkitkan semangat dan pengharapan kami sudah kami dengar. Tolong kami supaya kami bisa menjadi ayah, suami, istri, ibu, dan anak-anak seperti yang Tuhan mau. Sebentar Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh kembali mengingat, diteguhkan tentang anugerah-Mu yang membenarkan, mendamaikan, menjadi jalan masuk dan menopang kami untuk hidup sebagai hamba kebenaran. Aku berdoa perjamuan kudus sore hari ini akan membangkitkan kecintaan kami akan Kau, akan memberikan semangat kerelaan baru untuk hidup menjadi hamba kebenaran, dan pengharapan untuk hidup dalam kebenaran-Mu sekalipun di masa lalu kami pernah gagal. Baik yang di tempat ini maupun di rumah, di dalam nama Yesus Tuhan, pimpin perjamuan kudus malam hari ini. Tuhan yang mempersiapkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, yang di rumah, yang di tempat ini, kita boleh persiapkan perjamuan kudus untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama. Dan saya mengundang anak-anak untuk kita maju ke depan. Kita akan berdoa sama-sama. Ya, mari maju ke depan. Boleh, di sini hanya ada Kimi dan juga Timi. Di online ada Gevariel, ada Genesis juga, ada baby Dante, ya, ada anak-anak dari Cialing, anak-anak dari Cibibi, ya. Mari kita mau berdoa sama-sama. Kita berdoa di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat sore hari ini. Aku berdoa buat Kimi dan juga buat Timi. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menguasai mereka. Roh Kudus memegang hidup mereka, dan anugerah Tuhan terus mengalir buat mereka, sehingga mereka boleh dimampukan menjadi hamba kebenaran, menghormati orang tua, cinta Tuhan. Dan di dalam studi mereka, dalam kesehatan mereka, masa depan mereka, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pegang kendali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Juga kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang ada di rumah. Kimi Timi boleh duduk. Gevariel, baby Dante, Genesis, juga semua yang anak-anak yang ada di rumah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir buat hidup mereka. Roh Kudus kendalikan mereka, pegang masa depan mereka. Biarlah kecintaan akan Tuhan terus ada di dalam hidup mereka sejak usia kanak-kanak mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami sebentar akan masuk ke dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari saudara, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau persiapkan roti dan juga anggur pada sore hari ini.
Roti melambangkan daging Kristus, tubuh Kristus yang tercabik menggantikan kita di atas kayu salib. Seharusnya aku yang menanggung dosa, menanggung pelanggaranku, tapi pengorbanan Yesus yang menggantikan semuanya. Mari saudara, kita mau angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti ini merupakan lambang dari tubuh Kristus yang tercabik menggantikan setiap kita? Amin. Makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Persekutuan dengan tubuhmu sudah kami lakukan, dan kuasa kebangkitan itu boleh ada di dalam kehidupan kami. Kita mau angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara bahwa cawan anggur ini merupakan lambang dari darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib menggantikan kita, menanggung dosa kita? Amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan boleh berakhir. Sakramen perjamuan kudus boleh kami ikuti. Tapi hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus terus bekerja, meneguhkan iman kami, membawa kami semakin mengasihi Engkau dari hari ke hari. Terima kasih, sempurnakan apa yang sudah hamba sampaikan menjadi rema kekuatan buat kehidupan setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memberi persembahan. Kami berdoa, kami mau memberi persembahan bukan untuk diberkati, tapi karena kami sudah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu pengorbanan Yesus yang menebus dan menyucikan hati nurani kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk memberi persembahan bagi kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, boleh yang secara onsite. Bagi Bapak Ibu, saya akan memberitahukan beberapa pengumuman untuk Ibu atau Bapak yang akan memberikan persembahan atau perpuluhan yang secara online bisa mentransfer ke rekening 15703330043 AN Yusak Setiawan. Lalu juga untuk ibadah Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu jam 4 sore sudah dibuka untuk onsite. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk kita bisa beribadah sama-sama di tempat ini boleh mendaftarkan terlebih dahulu ke Bapak Gembala supaya kita boleh bersama-sama ibadah di tempat ini. Masih banyak bangku-bangku yang bisa diisi. Saya mengundang semua untuk bisa datang kemari, dan kalau belum bisa pun bisa mengikuti secara online di link Zoom yang sekarang ini Bapak Ibu sedang ikuti. Lalu untuk worship night setiap hari Rabu pukul 7 malam diadakan secara online dan juga onsite. Jadi Bapak Ibu jika ada kerinduan untuk datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan bersama-sama, bisa datang dan mendaftar terlebih dahulu ke Bapak Gembala. Lalu melalui online Zoom meeting juga di link yang sama yang hari ini Bapak Ibu ikuti. Lalu ada juga JCC Kids yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 3 sore yang sebulan sekali diadakan secara onsite, dan juga setiap sisanya online diadakan secara online dan bisa diikuti oleh online meeting Zoom yang diadakan di link yang berikut ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak, cucu yang ingin mengadakan yang mengikuti sekolah minggu, boleh sama-sama datang. Lalu juga ibadah recording bisa diikuti di YouTube channel Jerusalem Community Church. Sekian pengumuman, kita akan doa berkat. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini dalam doa. Kami bersyukur Tuhan,
buat campur tangan, buat pimpinan Tuhan yang sempurna bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa malam hari ini, berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan jamah lawat pulihkan bangsa dan negara kami di tengah permasalahan yang begitu pelik. Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk mengambil keputusan, kebijakan, supaya semuanya dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga apa yang menjadi agenda Tuhan boleh nyata dan terrealisasi di tengah bangsa dan negara kami. Kami mendukung doa untuk pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi yang kemarin-kemarin sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan negara Ukraina dan Rusia untuk misi perdamaian. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang terus bekerja buat pemimpin di Rusia, pemimpin di Ukraina, supaya kehadiran Bapak Jokowi boleh menjadi berkat, dan apa yang menjadi pembicaraan boleh menghasilkan sesuatu yang baik dalam pimpinan dan agenda Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat komunitas kami Jerusalem Community Church. Mohon Tuhan terus pimpin komunitas kami, sehingga komunitas kami boleh terus bergerak dalam tuntunan Roh Kudus, memperkatakan kebenaran, membawa setiap kami semakin percaya, mengenal, mengalami Engkau dengan benar, membawa kami semua yang ada di dalamnya semakin antusias untuk bersaksi, semakin rindu, semakin giat, semakin rela melakukan firman Tuhan, dan memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, Engkau tahu apa yang menjadi masalah pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang tuntun kami, untuk kami boleh kuat terus berharap pada Tuhan, beriman pada Tuhan, karena kami percaya sumber pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, dan ada rancangan yang indah yang akan Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama tadahkan tangan, kita mau menerima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu untuk menyenangkan Tuhan, kekuatan, sukacita untuk melakukan firman ada dalam hidup kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua, anak, komunikasi di tengah keluarga kami Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Memberkati pekerjaan, memberkati studi, memberkati masa depan, perekonomian, pekerjaan, kesehatan, usaha, pelayanan kami, terlebih lagi kerohanian kami. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk kelola dengan cara dan kekuatan dari Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Buat Ibu Elisa